Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 27. Nikmat mana lagi yang ia dustakan? Iya, Pa, jawab Raffi lagi dengan sedikit bersemangat. Madava pun tersenyum. Ia mengusap kepala Raffi yang rambutnya mulai menipis karena rontok. Madava tiba merasa sedih karena belum juga mendapatkan pendonor untuk Raffi. Madava jadi teringat, ia sendiri belum melakukan pemeriksaan. Bukankah bisa saja ia memiliki kecocokan sumsum tulang belakang dengan Raffi? Madava pun berencana sepulangnya dari luar kota. Ia akan memeriksakan kecocokan sumsum tulang belakangnya dengan Raffi. Siapa tahu, ia memiliki kecocokan, sehingga Raffi bisa segera menjalani transplantasi sumsum tulang belakang. Tak lama kemudian, mobil yang dikendarai sopir kantor pun tiba. Di dalamnya sudah ada Maria yang juga akan ikut berangkat keluar kota bersama Madava. Selamat pagi, Pak, Bu, ucap Maria dengan ekspresi tidak secerah biasanya. Wajahnya sedikit lebih pucat, bahkan lingkar matanya terlihat jelas. Entah dikarenakan kurang tidur atau menangis sepanjang malam, Ayu tidak tahu. Ia juga tidak mau terlalu ikut campur urusan sekretaris suaminya itu. Pagi, jawab Madava dan Ayu serempak. Setelah berpamitan, mobil yang membawa Madava pun segera melaju menuju bandara. Terdengar lenguhan seorang laki di sebuah kamar yang berukuran tidak begitu besar. Tapi cukup nyaman. Laki itu mengerjapkan mata. Ia memijat pelipisnya yang terasa sedikit pusing. Lalu ia mendudukkan tubuhnya. Netranya membulat saat melihat pancaran sinar mentari yang masuk melalui celah gorden. Ia pun segera menyibak selimut yang menutupi tubuhnya dan segera berdiri. Namun saat kakinya menginjak lantai, ia tiba terlonjak saat menyadari ia tidak mengenakan sehelai benang pun. Apa ini? Apa yang sudah terjadi? Laki yang tak lain adalah Rafa itu begitu terkejut. Ia mencoba memutar otaknya untuk mengingat apa yang sudah terjadi. Ia ingat kalau sore itu ia sudah dijebak Tika dengan memberinya minuman yang mengandung obat. Rafa pun segera pergi dari kafe. Ia segera pulang ke apartemen. Setibanya di basemen apartemen, ingatannya mulai kabur. Rafa lantas mengedarkan pandangannya. Ia lantas menarik selimut yang masih teronggok di atas ranjang dan melemparnya asal. Matanya seketika terbelalak saat melihat sebercak merah yang di atas sprei biru muda miliknya. Apa ini? Sepanjang perjalanan hingga ke kota tujuan, Madava tampak sibuk dengan ponselnya. Meskipun dalam mode pesawat terbang, tapi tak mengurungkan kesenangan Madava yang tengah melihat foto candid Ayu. Yang ia ambil secara diam. Dari mulai foto Ayu yang sedang memasak, membereskan tempat tidur, menyuapi Raffi makan. Bahkan hingga foto Ayu yang sedang terlelap setelah ia gempur habis-habisan.
Madava tersenyum sendiri. Ia gemas sekali melihat foto Ayu yang sedang tertidur. Ia lantas menggunakan foto itu sebagai wallpaper ponselnya. Gemesin banget sih, gumam Madava gemas sendiri. Terdengar helaan nafas kasar dari kursi yang ada di belakangnya. Itu adalah Maria. Ia lantas menoleh ke arah wanita yang entah mengapa raut wajahnya terlihat sangat berbeda. "Kau sakit?" tanya Madava. "Ah, tidak, Pak," jawab Maria terkejut. "Kalau sakit, bilang. Seharusnya kau tidak memaksakan diri ikut kalau sakit. Aku bisa meminta yang lain menggantikanmu," ujar Madava yang mengira Maria sengaja berkilah. "Tapi saya benar tidak sakit." "Terserah kau saja." Madava malas terlalu banyak berbasa basi. Meskipun Maria bawahannya secara langsung. Tapi ia tetap menjaga batas untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Pesawat akhirnya landing setelah mendarat sempurna. Madava dan Maria pun segera turun dari pesawat. Melihat cara berjalan Maria yang agak berbeda membuat Madava mengernyitkan keningnya. Hal ini tiba-tiba mengingatkannya pada Ayu pada hari setelah penyatuan mereka pertama kali. Kerutan di dahi Madava semakin dalam. Setahunnya Maria masih lajang. Mungkin ia melakukannya dengan kekasihnya. Madava tidak mau terlalu ikut campur dengan urusan bawahannya. Yang penting baginya, bawahannya bekerja secara profesional. Dan tidak melakukan sesuatu yang bisa merugikan perusahaan. Maka urusan pribadi mereka itu urusan mereka sendiri. Setibanya di kota J, seperti pesan Ayu, ia pun segera menghubungi wanita yang sudah menjadi istrinya itu. Ia juga berbicara dengan Raffi. Setelah panggilan ditutup, ia pun datang ke gedung perusahaan utama. Akan ada pertemuan dengan seluruh kepala cabang yang tersebar di seluruh Indonesia di sana. Mereka akan membahas berbagai hal sekaligus melakukan silaturahmi selama 2 hari ini. Tanpa terasa, 2 hari sudah berlalu. Madava yang ingin memberikan kejutan pada Ayu pun pulang tanpa mengabari terlebih dahulu. Siang itu, selepas makan siang bersama, Madava pun segera meminta Maria memesan tiket pesawat. Ternyata penerbangan ada untuk jam 2.45. Sebelum ke bandara, Madava mampir ke toko yang menjual berbagai macam oleh-oleh khas kota tersebut. Dengan hati yang membuncah bahagia, Madava membawa oleh itu untuk Ayu dan Raffi. Hari ini langit terlihat mendung. Raffi tampak masih pulas tidur siang ini. Mungkin karena pengaruh obat ditambah cuaca yang mendukung. Membuat Raffi tidur pulas sekali hingga menjelang sore. Ayu lantas mengisi waktu luangnya dengan membaca novel online di ponselnya. Ternyata memiliki ponsel cukup menyenangkan. Ada banyak hiburan yang bisa ia dapatkan di dalamnya. Bahkan ia bisa menonton berbagai macam film di sana. Ayu jelas saja merasa bersyukur sekali Madava memperhatikannya sampai sedetil ini. Mengingat bunga pemberian Madava, membuat ia ingat dengan coklat yang ada di buket.
Coklat itu memang belum ia makan. Ia pun segera mengambil buket bunga miliknya dan membuka satu coklat. Ayu tersenyum girang karena rasa coklat yang sangat enak. Sudah lama ia ingin sekali makan coklat yang dulu baginya harganya cukup mahal itu. Ia bersyukur, akhirnya kini ia bisa menikmati apa yang tidak pernah bisa ia nikmati di masa lalu. Bahkan hanya untuk makan ayam sepotong pun ia harus berpikir ribuan kali. Tapi kini, bahkan menu ayam goreng hampir setiap hari terhidang. Begitu juga daging dan aneka seafood. Ah, nikmat mana lagi yang ia dustakan? "Mbak, ada tamu di luar," ucap Bisumi, ART di rumah itu. Awalnya Bisumi memanggil Ayu dengan sebutan Nyonya. Tapi Ayu merasa tidak pantas. Dipanggil Nona juga ia tidak mau. Saat Bisumi memanggil Mbak, barulah ia setuju. Ayu yang sedang memakan coklat pun mendongakkan kepalanya. "Tamu, siapa? Perempuan atau laki? Laki?" Laki, Mbak." Dahi Ayu mengernyit. Ia tidak memiliki kenalan laki sama sekali selain suaminya dan Asrul di sana. Lantas, siapa yang mencarinya? Ayu pun segera meletakkan coklatnya dan berjalan menuju teras luar. Saat melihat ada seseorang laki dengan paras yang terlihat rupawan meskipun dari belakang. Membuat dahi Ayu mengernyit. "Maaf, Anda siapa ya? Ada perlu apa mencari saya?" tanya Ayu penasaran. Laki itu pun menoleh. Ia menyunggingkan senyum lebar nan manis pada Ayu. Ayu yang melihat sosok itu jelas saja terperangah. Ia sungguh tidak menduga akan kedatangan tamu laki dari masa lalunya itu. "Rafa, hai, Yu, apa kabarmu?" Sapa Rafa membuat jantung Ayu berdegup kencang. Melihat kedatangan Rafa, Ayu pun mempersilahkannya duduk di kursi teras. Ia tidak mempersilahkan Rafa masuk. Ia khawatir terjadi fitnah. Sehingga memilih mempersilahkannya duduk di kursi teras saja. Bisumi sudah menghidangkan secangkir kopi dan sepiring bakpia keju. Rafa tersenyum, ia tahu kalau Ayu menyukai bakpia ini. Bahkan kesukaannya itu karena Rafa lah yang pertama kali membawakannya. Sepulang dari rumah saudaranya di Yogyakarta, kau ternyata masih menyukai bakpia keju. Ucap Rafa memecah kesunyian sebab sejak tadi Ayu memilih diam. Ayu tersenyum canggung. Ya, begitulah, hanya dua kata itu yang Ayu ucapkan. Kau sepertinya baik saja 5 tahun ini, koma. Rafa berujar sambil menatap Ayu yang mengarahkan pandangannya ke bunga yang bermekaran di taman kecil yang ada di sana. Wajah Ayu itu kian cantik, semakin dewasa, semakin terlihat menawan dan memesona. Wajar saja Rafa tak pernah bisa melupakan mantan kekasihnya itu. Mengingat kalau mereka sudah mantan. Dan mantan terindahnya itu sudah menikah dengan laki lain. Membuat hati Rafa seketika sakit luar biasa. Alhamdulillah, tapi berbanding terbalik denganku.
Ayu menoleh sekilas, kemudian kembali mengalihkan pandangannya. Tapi tampaknya kau pun baik saja. Bahkan jauh lebih baik, ujar Ayu. Menelisik dari penampilan Rafa yang gagah menawan, lebih rapi, dan berwibawa. Ayu menebak kalau ia baik saja. Bahkan mungkin perpisahan mereka patut diapresiasi. Karena mampu membuat Rafa yang dulu sedikit urakan jadi lebih rapi. Bahkan ia berhasil menjadi kepala cabang setara dengan suaminya. Yang terlihat belum tentu yang sebenarnya. Kau tahu, setelah tahu tentang semua kebenaran tentangmu. Termasuk ulah mamaku yang mendatangimu sehingga kau memilih menjauh dariku. Membuat aku benar hancur. Aku merasa menyesal karena tidak bisa mempertahankan dan memperjuangkanmu. Aku menyesal karena terlambat tahu tentang segalanya. Maafkan aku, Ayu. Sungguh, tiada hari yang aku lalui tanpa memikirkanmu. Ujar Rafa mengungkapkan isi hatinya. Ayu cukup terkejut Rafa telah mengetahui segalanya. Ia sebenarnya juga penasaran dari mana Rafa mengetahui segala kebenaran itu. Tapi entah mengapa tenggorokannya terasa tercekat untuk menanyakan hal tersebut. Ayu, kau mau memaafkanku, kan? Melas Rafa. Ayu menoleh sekaligus tersenyum kecil. Tanpa perlu kau memintanya pun aku sudah memaafkanmu. Jadi kau tak perlu khawatir. Semua sudah berlalu, dan aku sudah melupakan semuanya. Bohong kalau Ayu mengatakan sudah melupakan semuanya. Sesungguhnya, hatinya pun merasa sakit mengingat semuanya. Cintanya yang terpaksa kandas karena terhalang restu. Padahal saat itu Rafa adalah satunya tempatnya berharap. Tapi setelah dipikir, mungkin ini sebuah teguran dari Allah. Janganlah pernah terlalu berharap terhadap manusia. Karena sejatinya tempat berharap sesungguhnya hanya Allah semata, bukan manusia. Mendengar kata Ayu membuat Rafa tersenyum lebar. Terima kasih, Ayu, terima kasih. Jadi, apakah masih ada kesempatan untuk kita kembali? Tanya Rafa yang mengira memaafkan artinya mereka masih memiliki kesempatan untuk bersama. Ayu mengerutkan keningnya. Apa aku ada mengatakan tentang kesempatan? Tidak ada bukan? Raf, memaafkan bukan berarti kembali. Maaf, kita sudah tidak mungkin kembali bersama lagi. Apa kau lupa kalau aku sudah menikah? Ayu, aku yakin 100% kalau kau tidak mencintai laki itu. Kau pasti masih mencintaiku, kan? Aku yakin, tidak mungkin kau melupakanku begitu saja. Ayu, aku tahu, mungkin kau merasa insecure dengan keadaanmu sekarang ini. Tapi Yu, asal kau tahu, aku masih sama seperti yang dulu. Aku masih mencintaimu sepenuh hati. Bahkan aku tetap mau menerimamu meskipun kau sudah pernah menikah dengan laki lain. Karena aku yakin, yang kau lakukan tak lain karena untuk bertahan hidup, bukan karena cinta. Kau harus tahu, hanya aku yang tulus mencintaimu apa adanya, baik dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi aku mohon, Yu,
tinggalkanlah dia dan kembalilah padaku. Kau mau, kan? Ucap Rafa dengan binar harapan di kedua netranya. Ayu menatap Rafa dengan tatapan rumit. Ia menarik nafas dalam kemudian menghembuskannya. Diperhatikannya lagi netra hitam pekat itu. Binarnya terlihat berbeda. Entah apa artinya, Ayu tidak bisa mengartikannya. Raf, pernikahan bukan hanya perkara cinta, tapi komitmen. Cinta saja tak cukup untuk mempertahankan sebuah pernikahan. Tapi dengan adanya komitmen membuat kita memiliki keyakinan kuat untuk mempertahankan pernikahan dan menjaga keutuhannya. Kau pasti sering kan mendengar kasus perceraian pasangan yang sebelumnya digadang sebagai pasangan serasi. Karena kisah cinta mereka maupun kecocokan dari status, rupa, maupun pendidikan. Mereka menikah karena cinta, tapi apa yang terjadi pada mereka? Mereka berpisah karena tidak mampu menjaga komitmen itu. Cinta memang penting. Tapi yang paling penting adalah komitmen. Jelas Ayu membuat dada Rafa seketika sesak. Tapi bukankah pernikahan akan lebih indah bila dilandasi cinta dan komitmen? Kita saling mencintai dan aku yakin, kita bisa menjaga komitmen itu. Ayu tersenyum tipis. Sudahlah, Raf, mau bagaimanapun kau membujukku. Aku takkan pernah bisa dan mau kembali lagi. Kita terlalu berbeda, Raf. Aku pun terlalu pecundang untuk kembali berjuang. Aku bahagia dengan pernikahanku. Dan aku pun berharap kau bisa menemukan seseorang yang bisa membahagiakanmu. Dan yang terpenting seseorang itu bisa memenuhi ekspektasi ibumu. Rafa lupa, yang menjadi penghalang utama mereka dulu adalah ibunya. Tapi kebahagiaanku adalah kau. Tapi kebahagiaanku bukanlah kau lagi. Hancur. Rasa hati Rafa semakin hancur dengan perkataan lugas dari Ayu. Namun ia tidak berbohong. Kebahagiaan Ayu kini adalah Raffi. Lalu kini semakin sempurna dengan kehadiran Bu Sanum dan Madava, suaminya. Ayu, apakah tak ada lagi rasa cintamu untukku? Lirih Rafa. Ayu mengerjapkan matanya. Bohong kalau ia bilang sudah tidak ada lagi. Namun ia sadar, rasa itu sudah tidak sebesar dulu. Rasa itu sudah perlahan tergerus dan mulai digantikan seseorang. Tiba-tiba Ayu mengingat suaminya. Ayu tersenyum kecil. Namun saat mengingat di depannya ada Rafa, ia pun menggeleng cepat. Ia tak ingin Rafa kembali menaruh harapan padanya. Meskipun ia tidak tahu mau dibawa kemana pernikahan itu. Tapi satu yang pasti, ia tak ingin lagi kembali dengan Rafa. Enggak, kamu pasti bohong, kan? Rafa tidak ingin mempercayai kata Ayu. Tapi kata Ayu berhasil menikam jantungnya tepat sasaran. Aku sudah tidak mencintaimu lagi, jadi aku mohon. Tak perlu temui aku lagi karena sampai kapanpun aku takkan mau lagi kembali padamu, tegas Ayu. Cukup, Raf, aku mohon cukup sampai di sini. Lupakan segala kenangan kita dan
Bukalah lembaran baru dengan sosok yang baru. Aku yakin kau akan segera menemukan seseorang yang jauh lebih baik dari aku, tegas Ayu. Hati Rafa begitu perih. Ia sangka penantiannya akan berbuah manis, tapi nyatanya pahit yang didapatnya. Tak tahu lagi harus membujuk Ayu dengan cara apa, Rafa pun memilih undur diri. Di saat bersamaan terdengar suara Raffi memanggil membuat Ayu terpaksa masuk lebih dulu. Rafa menatap sendu Ayu yang semakin sulit digapainya lagi. Ia pun segera berjalan menuju mobilnya yang ada di depan pagar. Saat akan hendak masuk ke mobil, ia melihat sebuah mobil terparkir tak jauh dari posisinya bergerak menjauh. Ia menyeringai saat melihat siapa di dalam mobil itu, karena kaca mobilnya yang diturunkan. Membuatnya bisa melihat siapa yang duduk di dalamnya sambil menatap dirinya. Namun saat ia tanpa sengaja mengalihkan tatapannya ke bagian depan, jantungnya tiba-tiba berpacu kencang. Dia Bersambung.